Peringatan keras dari jagat gede kepada jagat cilik. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada terjadi sesuatu di Indonesia tahun 2026, tetapi apa yang akan digeser, siapa yang akan runtuh, dan siapa yang akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Januari 2026 bukan bulan biasa. Di awal tahun ini, para ahli langit, pengamat astronomi, dan para sesepuh Jawa sama-sama merasakan satu hal yang sama. Ada sesuatu yang sedang dibuka di atas Nusantara. Fenomena langit yang muncul di bulan Januari 2026 bukan sekedar peristiwa ilmiah. Dalam spiritual Jawa, ini disebut tondo wewaler alam. Peringatan keras dari jagat gede kepada jagat cilik. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada terjadi sesuatu di Indonesia tahun 2026, tetapi apa yang akan digeser, siapa yang akan runtuh, dan siapa yang akan naik. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, langit Januari 2026 tidak biasa. Sejak awal Januari 2026, sejumlah fenomena langit tercatat secara global. Gerak bulan yang terasa berat dan redup yang tidak wajar. Cahaya senja memerah pekat lebih lama dari biasanya. Beberapa konstelasi terlihat lebih terang di langit selatan wilayah Nusantara. Fenomena matahari dan bulan yang muncul berulang. Perubahan pola angin dan cuaca ekstrim di awal tahun. Dalam sains, ini dijelaskan dengan kombinasi aktivasi matahari, partikel atmosfer, dan dinamika orbit. Namun dalam ilmu Titen Jawa, semua ini tidak berdiri sendiri. Orang Jawa sejak ratusan tahun lalu percaya, naliko langit owah pola, bumi bakal owah nasib. Sejak langit bergerak aneh, bumi akan berganti nasib. Yang kedua, Januari dalam penanggalan Jawa, bulan waspada. Dalam penanggalan Jawa, Januari 2026, sebagian besar masih berada dalam bulan Jumadilahir menuju bulan Rojab. Bulan yang dalam spiritual Jawa dikenal sebagai bulan pengendapan karma, bulan penimbangan laku manusia, dan bulan di mana alam menagih keseimbangan. Rajab bukan bulan hura-hura. Rajab adalah bulan peringatan. Para leluhur menyebut Rejab kuwi wektu alam ngomong, dudu wektu manungso kang bantah. Jika di bulan Rajab muncul fenomena langit aneh, maka maknanya bukan peristiwa kecil. Itu tandanya keseimbangan yang terganggu. Ada laku kolektif bangsa yang melenceng. Akan ada koreksi, bukan kompromi. Yang ketiga, makna spiritual langit merah dan bulan yang redup. Salah satu fenomena yang paling sering dilaporkan di awal 2026 adalah langit senja memerah pekat dan bulan tampak redup seperti tertutup tirai tipis. Dalam spiritual Jawa, langit merah mempunyai makna tanda amarah alam. Bulan yang redup mempunyai makna nurani pemimpin dan rakyat sedang tertutup. Kitab-kitab Jawa kuno menyebut ini sebagai condro ketutup mendung tipis. Bulan yang tertutup kabut yang tipis. Maknanya jelas, kebenaran masih ada. Cahaya yang belum padam, tetapi tertutup kepentingan hawa nafsu dan ambisi. Ini adalah tanda pembersihan. Yang keempat, hubungan langit dan nasib Indonesia 2026. Dalam spiritual Jawa, Indonesia khususnya Pulau Jawa dipercaya sebagai pusat energi bumi atau pancer jagat. Apa yang terjadi di langit selatan seringkali lebih berdampak ke Nusantara dibanding wilayah lain. Fenomena Januari 2026 memberi pertanda penting. Yang pertama, perubahan besar di pusat kekuasaan. Tidak
selalu berarti pergantian orang. Kadang yang diganti adalah arah, cara, dan kepentingan. Tahun 2026 adalah tahun banyak keputusan besar yang diambil, tapi tidak semuanya disukai publik. Akan muncul penolakan, bukan dari luar, tapi dari dalam negeri sendiri. Orang Jawa menyebut, wong dhuwur lagi diuji, wong cilik lagi tangi. Penguasa yang diuji dan rakyat yang mulai sadar. Yang kedua, alam akan menegur lewat air dan tanah. Fenomena langit aneh di awal tahun biasanya diikuti oleh gangguan cuaca ekstrim, banjir yang besar, tanah longsor, dan pergerakan lempeng atau gempa. Dalam spiritual Jawa, ini disebut bumi ngelengake nganggo banyu lan lemah, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan manusia yang terlalu sibuk menguasai, lupa menjaga. Yang ketiga, terbukanya aib dan kebenaran lama. Saat langit tidak stabil, energi penutup rahasia ikut melemah. Tahun 2026 adalah tahun kasus lama yang muncul kembali, kebohongan masa lalu yang terbongkar. Tokoh yang selama ini terlihat kuat mulai retak. Kitab Jawa menyebut fase ini waktu kebuka sandangan palsu. Topeng terjatuh bukan karena serangan, tapi karena waktunya yang sudah habis. Yang kelima, fenomena langit dan ramalan Jayabaya. Ramalan Prabu Jayabaya menyebut fase nalika lintang podo ora ajeg, negara kebak gumun lan geger. Artinya, saat bintang-bintang tidak lagi ajeg, negeri akan dipenuhi keterkejutan dan kegaduhan. Ini bukan tentang perang besar, tetapi tentang gejolak sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik. Masyarakat Indonesia 2026 akan menjadi lebih kritis, lebih sensitif, dan tidak percaya narasi resmi. Ini pertanda kedewasaan kolektif, tapi juga rawan konflik jika tidak diarahkan dengan bijak. Yang keenam, siapa yang diuntungkan dari fase ini? Dalam spiritual Jawa, setiap fase guncangan selalu melahirkan sosok penyeimbang, bukan selalu pemimpin, bukan selalu presiden, kadang tokoh lokal, kadang suara rakyat biasa. Yang diuntungkan tahun 2026 adalah mereka yang tidak serakah, tidak reaktif, dan orang yang tetap eling lan waspodo. Sebaliknya, yang akan jatuh adalah yang memaksakan kehendak, yang menumpuk kekuasaan tanpa laku batin, yang lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Yang ketujuh, pesan leluhur untuk orang Jawa dan Indonesia. Fenomena langit Januari 2026 membawa pesan sederhana tapi keras. Jangan pongah saat di atas, jangan putus asa saat di bawah. Rawat alam, karena alam sedang mencatat. Pemimpin diuji bukan oleh musuh, tapi oleh niatnya sendiri. Leluhur Jawa mengingatkan, sing iso slamet dudu sing paling kuat, nanging sing paling eling lan waspodo. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.